Rendang is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Rendang is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Kaum Melayu Malaysia seharusnya menyadari bahwa perilaku mereka yang sangat aneh selama ini sebenarnya menjadi tertawaan dunia. Kaum Melayu Malaysia merasa sebagai kaum paling hebat di alam semesta. Tapi dunia juga tahu yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Orang Amerika, Inggris, Cina, India, Australia, dan sebagainya tentu tahu bahwa kaum Melayu Malaysia itu kaum yang kerdil jiwanya dan tidak pernah berjuang. Kemerdekaan mereka pun hanya hadiah dari British. Dalam sejarahnya, kaum Melayu Malaysia adalah kaum yang dijajah oleh banyak bangsa. Orang Thailand pun sanggup menjajah Malaysia. Bangsa Nusantara Indonesia juga pernah menguasai Malaysia. Tapi kaum Melayu Malaysia paling suka dijajah oleh British. Dan dunia juga tahu, yang jadi pahlawan Malaysia itu adalah para prajurit British. Simbol pahlawan Malaysia adalah patung berwajah British. Adapun para pejuang Melayu yang sebenarnya malah dibunuh oleh tentara British atau masuk penjara. Dengan sejarah yang memalukan seperti itu, kaum Melayu Malaysia sebenarnya adalah pengkhianat Nusantara. Tapi lucunya, sekarang mereka sok menjadi penguasa Nusantara. Raja-raja Melayu Malaysia pun seperti tak punya dosa, dan mereka merasa paling hebat pula. Padahal mereka adalah keturunan pemuja penjajah, keturunan pengkhianat Nusantara. Nah, yang bikin kesal bangsa Indonesia tentu saja, kaum Melayu Malaysia bikin konsep alam Melayu yang mengangkangi Nusantara. Konsep ini diajarkan di sekolah Malaysia sampai detik ini. Kaum Melayu Malaysia juga suka berilusi bahwa Kepulauan Nusantara itu milik mereka, dan dinamai Kepulauan Melayu. Mereka pun menafikan budaya dan bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia juga sering mencuri budaya dari wilayah Indonesia, dengan alasan serumpan-serumpun. Itulah perilaku mereka yang memalukan. Lalu, apa gunanya British membuatkan negara buat orang Malaysia, jika kaum Melayu tak mampu menggali budaya dari wilayah mereka sendiri? Apa gunanya pula British membuatkan negara buat kaum Melayu Malaysia, jika mereka tetap bingung mencari identitas? Bangsa Indonesia telah berjuang mengusir penjajah, lalu menjadi menguasa di Nusantara, memiliki tujuan yang jelas, memiliki identitas yang jelas. Bangsa Indonesia sanggup bersatu padu dengan memakai bahasa Indonesia sebagai payung. Kami mampu menghapus feodalisme dan menerapkan persamaan hak. Kami juga punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kekayaan alam, budaya, bahasa di wilayah Indonesia, jelas pula milik bangsa dan negara Indonesia. Dan seharusnya kaum Melayu Malaysia tidak perlu mencurinya, kalau mereka punya harga diri, punya martabat, dan memiliki rasa malu. Ada video menarik dari Bang Win Wan Nur mengenai perilaku aneh kaum Melayu Malaysia tersebut. Kaum Melayu Malaysia selama ini seolah menjadi kaum yang paling hebat dan tak mau dikritik. Yuk kita simak videonya. Tapi apakah benar orang Malaysia ini ketika dikritik mereka langsung menerima, tidak seperti kita? Ini kita lihat. Ini seorang stand-up komedian berkeluarga negaraan Italia. Jadi di satu stand-up komedi namanya Christian Jacobi, ya Christian Jacobi yang berdomisili di Bali, yang saya belum dapat kontaknya. Kalau ada saya pengen sekali buat kolaborasi dengan dia, tapi saya nggak lihat ininya, videonya. Saya belum tahu, belum dapat kontaknya dia. Padahal kami sepertinya tinggal di satu kabupaten yang sama, di Kabupaten Badung. Nah, di Christian ini mengkritik Malaysia tentang tagline pariwisata mereka, Malaysia Through the Asia. Ya, di sini mari sama-sama kita saksikan videonya ya.
video stand-up komedinya. Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, It's it makes you want to come to this country, It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. It's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, fuck, that's a good slogan, Because their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Not like those, what do you mean? It's so petty, so passive aggressive. But it's true, that they're correct. They are truly Asia, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. They should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, Something like that. Should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, Something like that. I don't know, or at least Malaysia, we wish we were Singapore. It's like... Ya, jadi itu dianggap sebagai meniru Indonesia gitu. Kemudian apa-apa diambil di Indonesia. Yang dia katakan itu benar, itu kritik gitu. Tapi apa orang Malaysia menerimanya? Pengakuan dari Christian Jacobi, nih kita dengar. That's the problem. I've already been cancelled in Malaysia, so it needs to. Oh, really? Oh, yes. It's, what happened in Malaysia? So, I posted a set, not a set. I posted a joke that I did in my last special. Okay. That is gonna come out in March in his competitor. So we're not gonna talk about it. Yeah. But so this joke is a joke that goes against Malaysia. Oh, okay. And Like who owns rendang, is it? No, exactly. Yeah, precisely. It's actually a joke that talks about the country slogan, the tourism slogan. Oh. So I start with wonderful Indonesia, and I go up. I Yeah. talk about 7-8 slogan, and I talk about the Malaysian slogan, and then the punchline is that Malaysia they should rebrand their slogan is we steal everything from Indonesia. It went completely viral, and I started receiving, I think, at least a dozen plus death threats from Malaysian, and hundreds, if not thousands, of messages and comments saying that they want to. Wow. Jadi kita dengar pengakuannya ya. Ada ribuan, gitu. Ada ratusan ancaman pembunuhan yang dia terima dari Malaysia gara-gara itu. Dan kemudian ada yang maaf, ribuan yang mengatakan akan menidur ibunya. Itulah adab mereka. Sementara kalau kita baca di komentar, apalagi kalau kita dengarkan model About Sastra, IQW, atau Romlia Pratama, Borunaga, dan lain-lain itu, wah, Malaysia itu begitu ideal. Orangnya begitu baik-baik, dikritik, tapi inilah faktanya. Dan itu kalau hanya Christian Jacobi yang mengalami seperti itu, oke lah. Mungkin itu satu yang, kasuistis gitu. Tapi kita lihat apa yang dialami oleh Jocelyn Sia. Dilaporkan ke Interpol. Mereka pikir karena mereka itu tuan ya, ketuanan Melayu, mereka itu bisa mengatur dunia. Ya, di doktrin segitu hebatnya mereka pikir mereka itu betul-betul begitu berpengaruhnya di dunia ini sehingga ada orang yang nggak senang sama bangsa mereka langsung bisa ditangkap sama Interpol. Kenyataannya sekarang diketawain malah sama Jocelyn Sia, ya kan? Kemudian ada satu lagi itu pekerjaan namanya Makcik Kamboja kata mereka. Ya, mari kita lihat videonya. Kau sama saya, ni kelebih betul. Yelah, memang saya orang Kemboja. Dan orang Kemboja memang rajin. Nak dibandingkan dengan orang Melayu, malas. Itu juga habis mereka risak ketika menyatakan kebenaran tentang sesuatu yang buruk di Malaysia. Gitu. Nah, apa yang mereka lakukan terhadap Makcik Kamboja yang menyatakan sesuatu yang buruk tentang mereka yang merupakan fakta itu, ya? Ini yang mereka lakukan. Coba lihat. Mencetuskan kontroversi mendakwa Melayu malas di media sosial, Makcik Kamboja dan anak lelakinya hari ini didakwa di Mahkamah Session Melaka atas tuduhan menghina. Bagaimanapun Maria. Nah, jadi itulah mereka.
Jadi nggak usah peduli gitu ketika mereka katakan bahwa kita ini kalau dikritik ya terima aja, belajar dari Malaysia katanya. Ya kita balikkan aja, mereka juga begitu. Mereka mungkin saat ini masih lebih baik dari kita sisi ekonomi. Kan? Tapi mereka isu perkaumannya bagaimana? Profesor Teo Koh Siong yang mengatakan bahwa orang Cina itu menganggap rendah Melayu, itu di sana terjadi. Pembelahan seperti itu, perkauman. Apa mereka kita suruh belajar ke Indonesia? Kalian terima aja kalau kami kritik itu, kalian belajar ke Indonesia, mana mau mereka. Yang pintar-pintar, ya, yang pintar-pintar itu ya beberapa mengatakan bahwa kita belajar ke Indonesia. Dan kita pun nggak sedikit juga orang Indonesia yang ngomong begitu ya. Kita belajar ke Malaysia gitu, tapi bukan dengan merendahkan bangsanya. Nah, kalau yang bilang belajar Malaysia merendahkan bangsanya kan itu yang kita lawan. Dan itu yang memenuhi ruang di dunia maya ini. Itu yang kita tentang. Begitulah guys, pembahasan Bang Win Wan Nur mengenai perilaku kaum Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.